آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا. آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي. أما بعد وإلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وسيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا فاطمة الزهراء البتول وسيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنهن وإلى أرواح آبائه وأمهاته وأجداده وذريته، khususnya bila berarti syahidul maqam Maulana Rahmatullah Subhanahu wa buruhi wa usulihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi ala kitab inna minan nawawi al-bankani an Allah yuli darajatihim fil jannah wa anna Allah yajidu alaina mubarakatihim wa nafa'atihim wa ila hajatina wa hajati abnaina wa banatina an Allah yuhasibuhu hadana wa lahumul Fatihah. مولاي صل وسلم
Alhamdulillah baru meninggal kita ditakdir oleh Allah untuk bisa mengikuti pengajian rutin yang menurut jadwal diasuh oleh guru-guru Kiai Haji Yahya Ulumuddin, tapi karena beliau berhalangan hadir sehingga beliau harus mewakili beliau. Kita upayakan agar pengajian yang sudah ditetapkan, apa itu setiap Ahad, apa itu setiap Senin dan setiap malam apapun, jangan sampai kosong begitu. Sehingga saya diberi informasi beliau tidak berhalangan hadir, saya langsung berangkat. Moga-moga ngaji kita membuahkan ilmu yang bermanfaat. Kajian kita sampai pada halaman 7 baris ke-4 dari belakang. Kasih bahas tentang syaraat. Di muka kemarin diterangkan bahwa kita selaku umat Muhammad kewajiban untuk sendiko dawuh ngestokke dateng nopo ingkang dipun dawuhaken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa reserve. Kita dengarkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau diberitahu oleh para sahabat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemarin kemarin pergi ke Yerusalem, maka Yerusalem waktu itu belum ada kendaraan lain kecuali unta. Naik unta itu butuh waktu 2 bulan PP. Banyak orang-orang yang sudah masuk Islam keluar dari Islam dengan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam cerita kalau tadi malam beliau diperjalankan oleh Allah ke Yerusalem. Banyak yang nggak percaya, nggak makul, nggak masuk akal. Tapi ketika Abu Bakar diberitahu, waktu itu Sayyidina Abu Bakar tidak kata yang memberitahu, Pak Abu Muhammadul ini jirene nang Yerusalem. Kalau konco-konco ada yang murtad, banyak orang Islam keluar dari Islam gara-gara Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kalau beliau itu tadi malam dijalankan oleh Allah ke Yerusalem. Kanjeng Nabi nggak cerita kalau tadi malam dinaikkan oleh Allah ke langit 7 ke Mustawa ke Sidratul Muntaha. Hanya cerita tadi malam aku diperjalankan ke Masjidil Aqsa. Banyak orang yang nggak percaya, tapi Sayyidina Abu Bakar bilang, kata siapa? Ya kata Muhammad. Terus Abu Bakar, kalau yang bilang beliau, saya percaya. Saya yakin tidak hanya ke Yerusalem. Saya yakin beliau tidak diperjalankan ke
Masjidil Aqsa saja. Tapi lebih dari itu, ini Abu Bakar kata. Nah, Imam Nawawi bimbing dua dengan nulis syarah kitab Sulam ini agar kita tasdik dengan apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW, di antara yang diceritakan oleh Nabi kemarin disebutkan wa minha ma akhbaru bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kita harus tasdik. Tasdik itu percaya 100%. Wong Jawa ngarani sendika dawuh mesti bener. Di antaranya adalah syafaat. Kemarin kita bahas syafaat itu belum selesai. Di baris keempat dari bawah diterangkan oleh Imam An-Nawawi Al-Bandani wa min syafaatihi sallallahu alaihi wasallam, lan iku di antara syafaat kami Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syafaatuhu utawi pertolongan kanjeng Nabi bidukhuli jama'atin ing dalam mlebunya sekelompok orang masuk al-jannata dan surga bighairi hisabin, tanpa hisab. Kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa ada segolongan yang dimasukkan surga tanpa melalui proses hisab. Kadek dihisab ujuk-ujuk di warga, sampai penjaga surga itu kagum. Penjaga surga itu kagum, lewat mana mereka, dan tanya kepada kalian lewat mana? Ya lewat itu. Kok saya tidak tahu? Gusti Allah ngersakno penjaga surga itu tidak tahu kalau ada segolongan orang masuk. Kita butuh syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baliakumuna balik ngatik sama mereka minggu burihin. Baliakumuna balik tani sama mereka. Orang yang masuk surga tanpa melalui proses hisab itu bangun minggu burihim saking kubur mereka. Ketika malaikat Israfil sudah niup sangkakala kali yang kedua, mereka bangun dari kuburan likusurihim menuju ke usul. Usul itu kalau sekarang zaman dari kamar hotel. Kamar hotel yang indah, kamar hotel yang kelas VIP, itu usul. Kemarin diterangkan bahwasanya orang itu ketika malaikat Israfil niup sangkakala, mereka yubatu ditangekno saka kubur, kemudian dikirim yusatu, dikirim nang mahsyar. Tapi ini enggak, ya. Mereka bangun dari kubur itu langsung masuk kamar hotelnya, masuk surga. Inna Allah ala kulli syai'in qadir.
Kalau ada cerita begitu itu jangan kita perlu di dalam hati kita matur kepada Allah pada minggu. Ya Allah, pulang dengan besarkan kelompok mereka. Orang paling untung jangan melalui prosedur langsung ke usul itu kamar hotel. Orang masuk ke kamar hotel itu ya lewat pintu. Ini enggak ya, masuk ke kamar hotel yang VIP zaman. Nah, diterangkan oleh Imam An-Nawawi Al-Madani, wa hadhihi mukhtassatu bi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi utawi syafaat ini, syafaat memberikan pertolongan kepada kelompok orang yang bangun dari kubur itu langsung masuk kamar hotel, langsung masuk kamar surga. Itu khusus diberikan oleh Allah kepada kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bukan khusus kanjeng Nabi, artinya yang diberi hak untuk memberikan syafaat kepada kelompok itu hanya kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini mukhtassatun bih. Para jemaah rahimakumullah, kemudian di antara syafaat itu lagi adalah wa minha, dan itu termasuk syafaat kanjeng Nabi, syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam, utawi syafaat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di jamaatin nyafaati sekelompok orang dakhalun naro sing mlebu sapa golongan sapa orang-orang itu an-naro nang neraka, tapi banyak rajuna minha, banyak rajuna mereka dikeluarkan minha saking neraka. Ada orang yang karena ternyata timbangan amalnya itu beratan yang dirinya. Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, wa amma man khaffat mawazinu bahwa barang siapa yang timbangannya enteng, timbangan amal itu seperti timbangan emas dan emas. Wa amma man khaffat mawazinu, ketika amal saya ditimbang ternyata bentuk timbangan itu begini ya. Yang kanan di atas, yang kanan enteng, maka Allah katakan dia tinggal di neraka. Mesti itu ya. Tetapi karena disyafaati oleh kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang itu dikeluarkan dari neraka. Itu kelebihan yang ditaksis, yang dikhususkan oleh Allah kagem kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada orang yang diseret oleh malaikat Zabaniyah mau dilempar ke neraka. Abina Adam, Nabi Adam melihat inilah umat Muhammad ya. Maka kan Nabi dibilangi oleh Nabi Adam, dan Nabi ditelepon oleh Nabi Adam. Jadi adanya handphone ini niru keberadaan orang-orang yang di akhirat, yang kelas akhlak, kelas tinggi,
itu bawa HP dan ditelepon kayak bagaimana apa tapi umatmu diseret malaikat, umat yang Nabi diseret oleh malaikat mau dilempar ke neraka, lari kan Nabi. Kalau Nabi itu perhatiannya kepada umat luar biasa. Cuma saya kita nggak ada perhatian kepada kanjeng Nabi. Malah malaikat Jabariyah ini dipanggil oleh kanjeng Nabi dari kita Allah, ya malaikat rahmat, malaikat ibu, berhenti kalian. Malaikat yang nyeret orang yang harus dilempar ke neraka itu diperintah oleh kanjeng Nabi supaya berhenti. Ibu, mereka jawab, Muhammad ta'ala bi'anna ma'murun. Muhammad, kamu gak ngerti tak? Saya ini diperintah Allah. Ini bukan kehendak saya sendiri. Saya hanya petugas jalankan perintah Allah. Karena mereka berani jawab kepada kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka dipanggil oleh Allah yang malaikat ibu waktu ibu Muhammadah. Malaikatku berhenti, taatlah Muhammad. Tadi kamu saya suruh bahwa orang ini nyeret orang ini untuk dilempar ke neraka, tapi kekasihku merata kalian itu berhenti ya. Dan kami sampai di tempat, maka kemudian Nabi merintah para malaikat itu akan nimbang ulang, ditimbang amale dan amal. Tadi sudah ditimbang, ketika ditimbang amalnya beratan yakini. Qurannya mengatakan wa umuhu hawiyah wa amma man khafat mawazinuhu wa umuhu hawiyah. Karena itu mereka diseret oleh malaikat. Tapi Rasulullah mereka nimbang lagi, ditimbang ya. Karena diperintah oleh Allah, Nabi Muhammad ya malaikati tibu wa atiku Muhammad. Malaikatku berhenti kamu, taat Muhammad kekasihku, berhenti. Oleh Rasulullah diperintah zinu amalah agak lebih timbangan amalnya ditimbang ya. Timbangan itu akan begini jamaah sekalian. Rasulullah mengeluarkan kertas, dilempar ke piringan timbangan yang kanan, jadinya begini gitu. Lihat berat mana ini, beratan yang kanan, lepas rantainya dulu ngelepas coba ke surga. Akhirnya orang ini dibawa ke surga. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena orang ini nggak punya waktu kecuali terpenuhi dengan sholawat kepada kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hari-harinya itu penuh dengan bacaan sholawatnya pun. Hari-hari kita itu penuh dengan hapian. Ketemu teman yang sibuk WA kalau teman yang lain, kita perlu membiasakan diri agar nggak lepas, nggak berhenti dari baca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca sholawat itu diharapkan kita lakukan sebanyak-banyaknya. Banyak itu
bukan 1000 kali ya. Banyak itu lebih dari 50% itu banyak. Kiai saya menerangkan, saya dulu ikut Allahyarham Kiai Haji Ihsan Mahir. Akhir itu luwih sangka 50%. Kita punya waktu 24 jam yang 12,5 jam kita gunakan untuk bersolawat kagem kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku jenenge akeh. Begitu kata kiai saya ini. Kita perlu biasakan kullu syai'in biasa. Orang itu terserah kebiasaannya. Ya biasa yang motor selawat karena waktu ketika motor selawat itu termasuk zikir ya. Jadi motor selawat itu termasuk zikir. Para jamaah rahimakumullah. Nah, Imam An-Nawawi Al-Baghdadi mengatakan wa hadhihi wa mukhtassatin bihi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi utawi iki sapahat kanggone wong sing wis mlebu swarga ditokno maneh. Iku wa mukhtassatin enggak khusus bihi kagem kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertakunu balik ono apa syafaat ngetokno wong saka neraka iku liwaihi aidan kagem liyane kanjeng Nabi juga. Jadi selain kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi hak oleh Allah juga untuk memberikan syafaat kepada orang yang menurut catatan, menurut bukti timbangan harus masuk neraka, tapi dikeluarkan. Siapa mereka? Minal ulama ini, saking para ulama. Karenanya kita harus punya ulama aja. Walaupun ulama yang dimaksudkan di sini ada al-ta'rifnya, bukan min ulama'in, tapi minal ulama. Kalau anak-anak kita ngaji gramatika yang mana, maka ada isim itu yang namanya isim makrifat. Karena dikasih alif dan lam, al-ulama. Yang dimaksud al-ulama di sini adalah al-ulama ul-arifun, ulama yang makrifat billah, ulama yang makrifat billah. Ulama yang makrifat itu jawabnya beliau mengerti bagaimana santrinya di rumah. Saya sudah di rumah ya. Saya pulang, saya mondok itu terakhir di Pasuruan, mondok nanti Hamid Allahyarham. Saya pernah tidur itu ditemui Allahyarham Kiai Hamid. Mimpi ya. Saya tidur, mimpi ketemu Romo Yai. Saya saling ya. Dulu begini, nggak diterima oleh Romo Yai. Saya kejar, nggak diterima. Sampai 3 kali saya kejar, nggak diterima. Nggak mau saya selamanya Yai Hamid itu juga. Saya sehingga untuk berpikir salah ketemu Yai tidak selama nggak kerja. Ternyata ketika saya ngomong dalam hati saya salah ngomong,
jam tangi sama turu. Saya lihat jam 3 kurang 1/4. Waktu itu asar jam 3 kurang 5 menit. Ada waktu 10 menit saya belum sholat zuhur. Belum sholat zuhur, waktu kali 10 menit diseneni kalau guru, dipetuki kalau Ki Hamid Al-Herang, sehingga saya bangun lihat ar-rasul innalillahi sampai asar. Aku turun sholat. Itu namanya ulama al-arifun. Kita perlu punya ulama yang model begini. Cuma hari-hari ini sulit kita cari, tapi masih ada. Cuma bisa dihitung dengan jari. Kiai yang model begini, kita harus punya guru murabi, namanya guru murabi, kiai yang arif billah ini dia mengajar. Wal aulia dan para wali lebih-lebih wali kutub. Di antara wali kutub itu adalah Habib Abu Bakar Gresik yang besok di Kholi itu jam ada 2 hari digelar di Masjid Jami di Gresik jam besok sore itu dalamnya Habib Abu Bakar, beliau wali kutub. Kemudian Senin subuh digelar lagi. Senin itu sampai zuhur masih belum selesai. Kita perlu dekat sama priantun seperti beliau, termasuk di sini wal malaika dan para malaikat, wal anbiya dan para nabi. Itu diberi hak oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umat. Para jemaah di halaman 8 dilanjutkan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani wa minha, dan ikut termasuk syafaat kanjeng Nabi, syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam, utawi syafaat kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fi rafi darajati unasin, ing dalem ngangkat derajat para manusia fi jannati di surga. Ada orang yang alhamdulillah jadi ahlul jannah, masuk surga, tapi di kelas paling rendah. Orang ini ketika hidup di dunia hari moto sholawat, maka orang ini disyafaati oleh Rasulullah SAW, dipindah kelasnya jadi kelas a'la, dimasukkan kelas VIP. Para jamaah rahimahullah, orang berada di kelas VIP itu bisa merasakan nikmatnya kamar hotel. Lebih-lebih kamar surga. Saya pernah diberangkatkan orang umroh. Saya jumatan yang imamnya anak saya Habib. Saya khutbah, kemudian ada orang ngomong sama kedua kami, ya dia sama satu hari ikutkan, saya diikutkan umroh kan. Ya diurus sekarang ya, tinggal berapa
berangkat di pesawat ya. Saya ditaruh di kelas VIP. Jadi anak saya sama teman-temannya ya. Di pesawat itu kalau kelas VIP sama duduk itu gak begini ya. Duduk itu tidur. Pinter yang bikin pesawat itu. Duduk itu turunan ya. Tapi nggak terganggu dengan orang yang di depan, nggak terganggu dengan orang yang di belakang. Saya cerita sama anak saya, dia mau di kelas VIP, karena beberapa dia kalau kenal kata kali kotor itu Sumargo. Sumargo itu orang sekelas VIP, orang sekelas umum. Nah, ini orang mestinya berada di kelas umum dan dapat syafaat Rasulullah SAW dipindah ke kelas VIP-nya. Sekali lagi penyebabnya adalah karena benar-benar hidup itu ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ittiba ini derekaken nyuntur saestu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak hanya dalam urusan sholat ya, tapi urusan hidup, bagaimana cara jualan, bagaimana cara membeli, bagaimana cara berkenalan, bagaimana cara apa saja ya. Itu ittiba kepada kanjeng Nabi, derek nyuntur kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa minha lan iku di antara syafaat kanjeng Nabi, syafaatu utawi syafaat kanjeng Nabi betul kita nggih wayahe kula wayahe ya kita fi ala di ambak kafirin dengan meringankan siksa dari sebagian orang kafir. Ada orang kafir, orang itu kalau kafir sampai akhir hayat itu tinggalnya di neraka ya. Yang khalidina fiha selamanya. Tapi dapat syafaat kan Nabi. Ka'amihi kaya pamannya kan Nabi Abi Thalib, yaitu Sayyidina Abu Thalib. Alal qawli menurut pendapat di annallaha kelawan satemene Allah iku ini tulisannya akan lahir. Insyaallah ala munasib gak ada nama. Iku yuhzihi muridno sapa Allah minang Abu Thalib li imani bihi kanggo supaya beriman nakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya Abu Thalib itu masuk neraka, tapi mendapatkan syafaat Rasulullah dengan innallaha ala kulli syai'in qadir. Gusta berpuasa, Abu Thalib itu dihidupkan oleh Allah, kemudian beriman kepada kanjeng Nabi. Yang sudah barang tentu beriman dengan rukun iman yang 6 itu, termasuk iman kepada kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang ini, bukan orang ini, Abu Thalib itu diberi syafaat kanjeng Nabi. Termasuk orang yang mendapatkan syafaat kanjeng Nabi adalah wallazi yuhibbu ala baiti Nabi,
Walladzi lan uwong yuhibbu sing cinta ala baiti Nabi dan keluarganya kan Nabi. Alur Rasul zaman akhirnya itu adalah yang sekarang kita panggil dengan Habib Bulan, dengan para habaib. Itu alur Rasul yang sekarang sedang diperbincangkan oleh banyak orang, yang sebenarnya yang memperbincangkan itu hatinya nggak bersih ya. Kita nggak perlu ikut-ikut ya. Di Allah ahyahu kelawan satemene Allah iku ahyahu uripna sapa Allah hu lan alladzi yuhibbu wong sing cinta kepada para habaib itu dihidupkan lagi oleh Allah setelah hidup. Wa amana bihi lan beriman bihi nangkanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Imam An-Nawawi Al-Badani menyebutkan wallahu qadirun ala kulli syai'. Wallahu utawi Allah itu qadirun maha kuwasa ala kulli syai' ing atase saben apa wae. Gusti Allah Maha Kuasa menghidupkan orang yang sudah mati. Setelah itu dia beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga dapat syafaatnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam An-Nawawi Al-Badani Zakarul Bajuri, keterangan ini disebutkan oleh Imam Al-Bajuri. Kemudian dua mina dan termasuk syafaat kanjeng Nabi adalah syafaatu kali syafaat kanjeng Nabi di jamaatin nyafaati sekelompok orang min sulahati ummatihi saking umat kanjeng Nabi sing sholih lihat ajawaza supaya ngapura sapa Allah anhum saking umat kanjeng Nabi ala taksirihim ing atase menyalahi mereka itu hati dalam ketaatan. Ada orang jangan ya sholat jangan, tapi kalau sholat itu begini ya. Atau kalau sholat itu pakai serbannya diginikan. Orang sujud pakai serban begini, maka itu namanya taksir. Namanya taksir, salah. Kalau orang melakukan ibadah salah, langsung ibadahnya enggak diterima. Banyak macam orang ibadah enggak diterima oleh Allah. Ada orang sujud itu begini kan, musimnya sujud ini begini, tapi tangannya begini. Ada orang sujud itu kakinya begini, jari kakinya begini. Musimnya sujud itu jari kakinya begini ya. Karena Nabi dawuh shollu kama itu muni usolli. Lakukan sholat itu sebagaimana kalian melihat cara aku sholat. Kita sudah diberi contoh banyak oleh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi banyak orang jangan yang taksir di dalam menjalankan ibadah. Taksir itu salah, enggak sesuai kalau tuntunan kanjeng Nabi. Dia tidak diterima kan? Kalau sudah tidak diterima, ya masuk neraka. Tetapi karena orang ini banyak bacaan salawatnya kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang
ini dapat syafaatnya kan Nabi. Walaupun itu ibadahnya taksir, ibadahnya salah, Allah tetap menerima. Allah menerima itu karena melihat kekasihnya. Kekasih Allah itu adalah kan Nabi Muhammad SAW. Termasuk kemudian kekasih kan Nabi itu adalah anak cucunya kan Nabi. Yang sekarang mereka dipanggil dengan Habib Fulan. Kita harus takzim sama Habib itu. Kita nggak perlu ikut-ikut orang yang mengatakan bahwa Habib yang sekarang ini adalah maktub terputus. Jangan ikut-ikut, jangan. Kita perlu berhusnuzon. Saya pernah seorang ke Mas Buhri dan ya, anak saya 5 di sana. Saya seorang baru masuk, seorang ada tamu dari kalangan habaib paminta. Mas Buhri berdiri, takzimnya nang habaib itu luar biasa. Diselama nih tamu itu. Ya itu matanya embun. Saya lihat diselama itu duit apa ya? Kasih itu duit apa kan dan terus saya matur sama dia Mas Buhri. Jadi kulo butuh filter dia. Oh, kulo butuh wangi. Kulo itu takzim karekian pokoknya bisa ini apa ini? Kulo takzim. Jadi waktu wahai kasih orang ini dia ya. Mungkin kulo senang. Ada yang harap ngomong kurang berhubungannya ini kayak filter itu loh bisa itu minta apa mau tutup mandi isya dan saya berusaha agar begitu habis waktu berhenti. Mohon maaf, jangan ada kita berhenti sampai di sini. Untuk kelanjutannya kita lanjutkan besok malam Ahad lagi. Mudah-mudahan nanti kita membuatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Kita akhiri dengan bacaan Al-Quran berikut doa Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ba'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.